Jarak 12 jaga sektor kanan, hati-hati tikungan. Siap, sektor aman. Lanjut. Tetap rapi. Operasi militer besar kembali digelar di wilayah pegunungan Papua setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan keberadaan gudang persenjataan kedua milik kelompok kriminal bersenjata KKB yang selama ini menjadi pusat suplai senjata dan amunisi untuk aksi teror bersenjata. Dalam penggerbekan ini, TNI menemukan ratusan pucuk senjata api ilegal, ribuan butir amunisi, serta perlengkapan tempur yang diduga kuat berasal dari jaringan penyelundupan senjata lintas negara. Temuan ini langsung mengonfirmasi bahwa KKB tidak lagi bergerak dengan senjata rakitan sederhana, melainkan telah menerima pasokan senjata standar militer dari luar negeri melalui jalur ilegal yang terorganisir. Operasi dilakukan secara terukur oleh Satuan Gabungan TNI setelah melalui proses intelijen berlapis, pemetaan wilayah, serta pengintaian intensif selama berminggu-minggu untuk memastikan lokasi gudang, pola penjagaan, dan jalur pelarian kelompok bersenjata tersebut. Penggerbekan berlangsung di wilayah terpencil yang selama ini dikenal sebagai zona rawan dengan akses darat terbatas dan medan ekstrim. TNI bergerak cepat untuk menghindari kebocoran informasi dan mencegah KKB memindahkan atau menghancurkan barang bukti. Saat pasukan memasuki lokasi, gudang persenjataan ditemukan tersembunyi di area hutan lebat, disamarkan dengan struktur bangunan sederhana yang dari luar tampak seperti pondok biasa. Dari hasil pemeriksaan awal, senjata yang diamankan mencakup senapan serbu berbagai jenis, pistol, senjata laras panjang, magazin, serta amunisi dalam jumlah besar. Selain itu, ditemukan pula perlengkapan pendukung seperti rompi taktis, teropong bidik, radio komunikasi, hingga komponen senjata cadangan. Seluruh temuan ini memperkuat dugaan bahwa gudang tersebut bukan sekedar tempat penyimpanan, melainkan pusat distribusi senjata untuk beberapa sel KKB di wilayah Papua. Panglima Satuan di lapangan menegaskan bahwa ini adalah gudang kedua yang berhasil diungkap dalam rangkaian operasi penindakan terhadap jaringan persenjataan KKB. Artinya, KKB memiliki sistem logistik senjata yang berlapis dan terencana, bukan bergerak secara sporadis seperti yang selama ini diklaim oleh kelompok tersebut. Fakta ini sekaligus membantah narasi bahwa kekuatan KKB hanya bersumber dari senjata rampasan atau rakitan lokal. Lebih jauh, TNI juga mengamankan sejumlah dokumen, catatan logistik, serta alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan jalur suplai senjata dari luar negeri. Barang bukti ini kini tengah dianalisis oleh aparat intelijen untuk mengungkap negara asal senjata, jalur masuk ke Indonesia, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan dan distribusinya. Penelusuran ini dinilai krusial karena menyangkut ancaman kedaulatan dan keamanan nasional. Operasi grebek gudang ini menjadi sinyal tegas bahwa TNI tidak hanya fokus pada penindakan di lapangan, tetapi juga membongkar akar persoalan konflik bersenjata di Papua, yaitu aliran senjata ilegal yang terus memperkuat KKB. Dengan lumpuhnya gudang persenjataan kedua ini, TNI menilai kemampuan tempur KKB akan menurun signifikan dalam waktu dekat. Hingga saat ini, operasi pengamanan lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa persenjataan yang tertinggal, serta menutup kemungkinan adanya gudang tambahan di wilayah sekitar. TNI juga meningkatkan pengawasan perbatasan dan jalur laut yang diduga menjadi pintu masuk senjata ilegal tersebut. Hasil pengembangan dari penggerbekan gudang persenjataan kedua KKB Papua langsung mengarah pada satu kesimpulan utama. Senjata-senjata yang ditemukan bukan berasal dari pasar gelap lokal semata, melainkan masuk melalui jalur penyelundupan internasional yang terstruktur dan berjalan dalam jangka waktu lama. Temuan ini diperkuat oleh jenis senjata, nomor seri, hingga standar amunisi yang tidak diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan analisis awal tim intelijen TNI, sebagian besar senjata yang diamankan menggunakan spesifikasi militer yang umum dipakai di luar kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya jalur suplai yang melibatkan pihak asing, baik secara langsung maupun melalui perantara jaringan kriminal internasional. Senjata-senjata tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur laut, perbatasan tidak resmi, serta titik-titik rawan pengawasan yang selama ini dimanfaatkan jaringan penyelundup. Investigasi menemukan bahwa KKB tidak menerima senjata dalam satu kali pengiriman besar, melainkan secara bertahap dan terputus-putus untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Pola ini membuat aliran senjata sulit dilacak dalam waktu singkat dan memberi kesan seolah-olah senjata tersebut berasal dari sumber yang berbeda-beda. Padahal dari hasil pencocokan data, terdapat kesamaan jalur dan metode pengiriman. Selain senjata api, TNI juga menemukan bukti adanya suplai amunisi dalam jumlah besar yang dikirim terpisah dari senjatanya.
Amunisi ini disamarkan sebagai barang logistik umum dan diselundupkan melalui jalur distribusi ilegal yang melibatkan oknum sipil. Skema ini menunjukkan bahwa jaringan pendukung KKB tidak hanya berada di wilayah konflik, tetapi juga tersebar di luar Papua. Lebih jauh, aparat menemukan adanya rantai logistik internal KKB yang sudah tertata rapi. Gudang persenjataan kedua ini berfungsi sebagai titik transit sebelum senjata didistribusikan ke kelompok-kelompok kecil di berbagai wilayah. Dari sini senjata dibagi berdasarkan kebutuhan operasi, intensitas serangan, dan kekuatan tiap sel KKB. Sistem ini membuat KKB tetap bisa melakukan serangan meskipun salah satu kelompoknya berhasil ditekan aparat. Dokumen dan alat komunikasi yang diamankan mengungkap adanya kode-kode distribusi, jadwal pengiriman, serta titik temu rahasia. Semua ini menunjukkan bahwa KKB tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti pola logistik yang disiplin. Bagi aparat keamanan, fakta ini menjadi alarm serius karena berarti KKB telah bertransformasi dari kelompok bersenjata kecil menjadi organisasi dengan sistem suplai terkoordinasi. TNI menegaskan bahwa jalur suplai senjata ini tidak berdiri sendiri. Ada indikasi keterkaitan dengan jaringan kejahatan lintas negara yang selama ini juga memasuk senjata ke kelompok bersenjata di kawasan lain. Jika dugaan ini terbukti, maka kasus KKB Papua bukan lagi sekedar persoalan keamanan dalam negeri, melainkan bagian dari rantai ancaman regional. Penelusuran terhadap sumber pendanaan juga menjadi fokus utama. Senjata dalam jumlah besar membutuhkan biaya tinggi, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang dari mana dana tersebut berasal. Aparat menduga adanya aliran dana ilegal, termasuk hasil kejahatan lain yang digunakan untuk membiayai pembelian dan distribusi senjata. Investigasi ke arah ini masih berjalan dan melibatkan kerjasama lintas lembaga. Terbongkarnya gudang persenjataan kedua milik KKB Papua membawa dampak langsung terhadap kekuatan tempur dan kemampuan operasional kelompok bersenjata tersebut. Berdasarkan penilaian awal aparat keamanan, hilangnya ratusan senjata dan ribuan amunisi dari satu titik logistik utama akan memengaruhi pola serangan KKB dalam waktu dekat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi basis aktivitas mereka. TNI menilai bahwa gudang kedua ini berperan penting sebagai penyangga logistik. Dengan lumpuhnya fungsi gudang tersebut, KKB dipastikan mengalami keterbatasan persenjataan untuk melakukan serangan berskala besar atau berulang dalam waktu singkat. Kelompok-kelompok kecil KKB yang sebelumnya mendapat suplai rutin kini harus bergantung pada sisa senjata yang sudah tersebar, yang jumlah dan kondisinya terbatas. Di lapangan, aparat mencatat adanya perubahan pola pergerakan KKB pasca operasi. Aktivitas bersenjata yang biasanya terjadi secara intens mulai menunjukkan penurunan, terutama dalam penggunaan senjata api jarak jauh. Beberapa kelompok dilaporkan lebih banyak berpindah tempat, menghindari kontak langsung, dan mengurangi intensitas serangan terbuka. Hal ini dinilai sebagai indikasi awal bahwa jalur suplai mereka sedang terganggu. Bagi TNI, temuan gudang persenjataan kedua ini menjadi dasar kuat untuk mengubah dan menyesuaikan strategi operasi. Jika sebelumnya fokus utama adalah penindakan terhadap kelompok bersenjata di titik-titik konflik, kini operasi diperluas ke aspek pemutusan logistik, pengamanan jalur masuk senjata, serta pengejaran jaringan pendukung di luar wilayah konflik utama. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk melemahkan KKB secara berkelanjutan. Komando di lapangan menegaskan bahwa operasi selanjutnya tidak lagi hanya bersifat reaktif terhadap serangan KKB, tetapi proaktif dengan memburu simpul-simpul logistik dan komunikasi. TNI meningkatkan patroli di wilayah perbatasan, jalur laut rawan penyelundupan, serta titik-titik yang selama ini luput dari pengawasan ketat. Penguatan pengamanan dilakukan untuk mencegah upaya KKB membangun kembali gudang persenjataan baru. Selain itu, TNI juga mempertekat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menelusuri jaringan sipil yang diduga terlibat dalam distribusi senjata dan logistik. Penindakan terhadap jaringan pendukung dinilai sama pentingnya dengan operasi militer di lapangan, karena tanpa dukungan logistik, KKB tidak akan mampu mempertahankan eksistensi bersenjata mereka. Dari sisi psikologis, penggerebekan gudang kedua ini juga memberikan tekanan signifikan kepada KKB. Kehilangan aset strategis dalam jumlah besar menunjukkan bahwa sistem keamanan dan kerahasiaan mereka berhasil ditembus.
Kondisi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan internal, perubahan struktur komando, hingga perpecahan di antara kelompok-kelompok KKB yang sebelumnya bergantung pada suplai senjata tersebut. TNI menegaskan bahwa dampak dari operasi ini tidak akan langsung mengakhiri ancaman KKB, namun menjadi titik balik penting dalam upaya menekan kekuatan mereka secara sistematis. Aparat menilai bahwa keberhasilan memutus satu jalur logistik utama akan diikuti dengan pembongkaran jalur-jalur lain yang selama ini menopang aktivitas bersenjata di Papua. Pasca terbongkarnya gudang persenjataan kedua KKB Papua, TNI langsung meningkatkan operasi lanjutan berskala luas untuk memastikan tidak ada sisa jaringan logistik yang masih aktif. Fokus utama operasi tahap ini adalah memburu simpul-simpul pendukung KKB, baik yang berada di sekitar wilayah konflik maupun yang beroperasi di luar zona operasi militer langsung. Pendekatan ini dilakukan untuk menutup seluruh celah yang berpotensi digunakan kembali sebagai jalur suplai senjata ilegal. Satuan Gabungan TNI melakukan penyisiran intensif di sejumlah wilayah yang berdasarkan hasil intelijen memiliki keterkaitan dengan pergerakan logistik KKB. Penyisiran tidak hanya menyasar lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan senjata, tetapi juga jalur distribusi, titik transit, serta area yang selama ini digunakan sebagai tempat pertemuan jaringan pendukung. Setiap lokasi diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada sisa persenjataan, amunisi, maupun perlengkapan tempur yang terlewat. Di saat yang sama, TNI memperketat pengawasan wilayah perbatasan dan jalur laut yang dinilai rawan penyelundupan. Pengamanan diperkuat dengan penambahan personel, peningkatan patroli rutin, serta pemanfaatan teknologi pemantauan untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya suplai senjata baru yang berpotensi menggantikan persenjataan yang telah disita. Operasi lanjutan ini juga melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga intelijen. Tujuannya adalah mempercepat penelusuran terhadap jaringan sipil yang diduga berperan sebagai penghubung antara penyelundup senjata luar negeri dan kelompok KKB di Papua. Aparat menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga aktor pendukung yang selama ini beroperasi di balik layar. Dalam pelaksanaan operasi, TNI tetap menekankan prinsip pengamanan wilayah dan perlindungan masyarakat sipil. Aparat memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara terukur untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas warga. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah KKB memanfaatkan situasi untuk menyebarkan propaganda atau memicu ketegangan di tengah masyarakat. Sejumlah informasi yang diperoleh dari barang bukti dan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa KKB berpotensi mencoba membangun kembali jaringan logistiknya dengan pola yang berbeda. Menyikapi hal ini, TNI menyiapkan langkah antisipasi dengan memperluas pemetaan wilayah rawan dan mempercepat respons terhadap setiap indikasi aktivitas ilegal. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya gudang tambahan, namun menegaskan kesiapan untuk menindak cepat jika ditemukan. Pimpinan TNI menegaskan bahwa pengungkapan gudang persenjataan kedua ini menjadi dasar penting untuk memperkuat strategi jangka panjang dalam penanganan ancaman KKB. Penindakan tidak berhenti pada satu operasi, melainkan berlanjut secara konsisten untuk memastikan KKB tidak memiliki ruang untuk memulihkan kekuatan tempurnya.